Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW kita kenal dikelilingi dengan sahabat-sahabat yang luar biasa, di mana para sahabat tersebut hidup dan menjalani kisah perjuangan masing-masing dalam membela Islam. Salah satu dari jajaran sahabat yang luar biasa hebat itu adalah nama Handalah bin Amir, seorang pemuda pemberani yang kisahnya dipenuhi dengan semangat yang tinggi. Selanjutnya, mari simak kisah Handalah bin Amir ini. Kala itu perang tengah berkecamuk di Madinah. Pasukan muslimin menjaga pos-pos tertentu di Madinah dan bersiap apabila pasukan Abu Sufyan mendekat dan bisa menyerang kapan saja. Handalah bin Amir mengetahui bahwasanya esok paginya akan menghadapi pasukan musuh dalam perang Uhud. Malam harinya melakukan prosesi pernikahan. Sebuah keputusan yang terlampau tenang untuk meminang seorang wanita yang bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal di pagi harinya dia akan membela kaum muslimin bertarung melawan kaum kafir Quraisy. Memiliki niat untuk membahagiakan Jamilah, Handalah bin Amir meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk bermalam bersama istri yang baru ia nikahi. Handalah sendiri tidak tahu apakah keputusannya untuk menemani istrinya itu merupakan awal atau akhir. Rasulullah Muhammad SAW pada akhirnya memberinya izin kepada Handalah untuk menginap malam itu bersama pengantin yang baru ia nikahi. Layaknya pasangan pengantin baru, Handalah dan Jamilah pun menghabiskan malam berdua, mencurahkan segala macam rasa cinta dan suka dalam dekapan mesra yang meluap-luap dari kaki ke ujung kepala. Malam itu adalah malam yang sempurna. Handalah bin Amir merasa bahagia karena berhasil menikahi seorang yang dicintainya. Hingga pada suatu titik di kala fajar, panggilan berperang menggema di seluruh langit Madinah. Terdengar sayup-sayup seseorang yang berseru dan mengumandangkan panggilan perang. Suara itu semakin keras dan semakin keras. Tidak ada lagi yang bisa mengelak dari fakta bahwa pasukan Abu Sufyan sudah berbaris di luar kota Madinah dan bersiap untuk menyerang. Saat suara tersebut sampai ke telinga Handalah, tanpa berpikir dua kali, Handalah langsung melepas dekapan dari sang istri, mengambil zirah dan pedangnya. Dia lalu keluar dan berjalan menuju jalan jihadnya. Jamilah yang menyadari suaminya menerima panggilan jihad, dengan tergesa-gesa langsung ikut keluar dari rumahnya, sembari menatap punggung suami yang dinikahinya beberapa jam yang lalu. Dia pun mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan yang terbaik untuknya. Serangan yang tiba-tiba dan seruan yang membuat Handalah tidak ingat mandi wajib, lantas tidak mengakibatkan Handalah hilang semangat. Dengan keadaan junub, yaitu selesai berhubungan badan dengan sang istri, dia pun segera bergabung dengan pasukan Rasulullah SAW. Dalam perang yang lebih kita kenal dengan perang Uhud tersebut, Rasulullah SAW mengkomandokan untuk bertahan sebisa mungkin, menghalau segala serangan sembari mengarahkan panah-panah untuk menghujani pasukan Abu Sufyan. Pada serangan gelombang pertama, pasukan muslimin berhasil menggagalkan serangan pasukan musuh. Namun sayangnya, para pasukan pemanah tidak menghiraukan amanah Rasulullah SAW untuk tetap berada di pos masing-masing. Pasukan pemanah tersebut dengan sengaja turun dari perbukitan dan ikut mengumpulkan harta rampasan perang dari pasukan kafir Abu Sufyan yang sudah mati. Hal ini mengakibatkan turunnya penjagaan dan berkurangnya pengawasan beberapa sektor. Hingga pada akhirnya kaum muslimin tidak menyadari serangan lanjutan yang datang dari arah belakang. Tidak butuh waktu lama hingga pada akhirnya pasukan muslimin terpojok. Serangan tak terduga itu tidak bisa diantisipasi hingga pada akhirnya mengakibatkan banyak korban yang berjatuhan di kubu kaum muslimin.
Meskipun begitu, kaum muslimin yang tersisa bertahan sekuat tenaga, mencoba sebisa mungkin melindungi Rasulullah SAW agar tidak terbunuh. Bahkan dalam pertahanan tersebut, sosok wanita seperti Nuzaibah binti Ka'ab juga ikut ambil bagian dalam melindungi Rasulullah. Di sisi lain, Handalah bin Amir mengamuk sejadi-jadinya. Dia menebas dan menumpas banyak sekali kaum kafir Quraisy. Para sahabatnya yang gugur seakan memberi semangat untuknya agar bisa menghabisi Abu Sufyan dan pasukannya. Di sela kecamuk medan peperangan itulah pandangan mata Handalah bin Amir bertemu dengan mata Abu Sufyan. Tidak selang beberapa lama hingga pada akhirnya mereka terlibat pertarungan 1 lawan 1. Abu Sufyan yang kala itu menunggangi kudanya sesegera mungkin maju menerjang. Namun Handalah dengan lihai berlari dan menebas kaki kuda Abu Sufyan dengan pedangnya, membuat Abu Sufyan jatuh dan tersungkur ke tanah. Melihat kesempatan tersebut, Handalah pun segera mendekati Abu Sufyan yang tidak berkutik dan bersiap mengibaskan pedangnya. Abu Sufyan menyadari, dia tahu bahawa kini dia sudah tidak bisa berkutik saat kilauan pedang berdarah milik Hanzalah sudah mengincar dirinya. Tidak ada yang dilakukan Abu Sufyan selain minta tolong. Beruntung untuk Abu Sufyan kala itu, pasalnya salah satu pasukannya, Shaddad bin Al-Aswad, mendengar teriakan komandannya dan dengan segera mendekat. Handalah mematung karena yang ia tahu saat itu hanyalah rasa sakit yang terasa dari tengkuknya. Dia berhasil dilukai oleh Shaddad bin Al-Aswad. Handalah tersungkur ke tanah. Tidak berhenti sampai di situ. Sekerumunan orang kafir Quraisy yang ada di sekitar langsung menghantam Handalah yang lemas di tanah dengan pedang-pedang dan belati mereka. Dalam kondisi luka yang sudah parah, Handalah masih dilempari bertubi-tubi dengan anak panah dan tombak. Hingga pada akhirnya Handalah tidak bergerak lagi. Jasadnya terbujur. Handalah bin Amir meninggal dunia. Dalam perang tersebut, kaum muslimin mengalami kekalahan. Entah berapa banyak korban yang berjatuhan saat darah sudah menyatu dengan tanah dan suara gesekan pedang berganti dengan suara angin semilir. Para sahabat mulai mencari dan menghitung-hitung berapa banyak korban yang gugur. Dikala mengurus banyaknya jasad yang berguguran, mereka menyadari tubuh Hanzalah yang terbujur di satu sudut bekas medan perang. Saat para sahabat memperhatikan, itulah saat di mana tubuh Hanzalah terangkat. Kemudian muncullah air yang menetes dan mengguyur keseluruhan jasad Handalah. Tubuh tersebut terbolak-balik seakan ada yang memandikannya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Hingga pada akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan, "Sungguh aku melihat bahwasanya malaikat memandikan Handalah bin Amir radhiyallahu anhu antara langit dan bumi dengan air awan dalam bejana yang terbuat dari perak." Sungguh luar biasa. Dikarenakan dedikasi dan cintanya kepada Islam, Handalah bin Amir rela meninggalkan istri yang baru saja dinikahinya untuk berangkat berjihad. Dalam keadaan junub atau berhadas besar, karena di malam hari menemani istrinya, Handalah telah berdiri di medan perang dengan gagah berani. Hingga pada akhirnya, di kematiannya para malaikat yang menunaikan kewajiban Handalah dengan memandikan jasadnya. Subhanallah. Kisah Hanzalah bin Amir di atas menyadarkan kepada kita bahwasanya berjalan di jalan Allah awalnya merupakan sesuatu yang lebih mulia dibandingkan kenikmatan dunia, dan di setiap perjuangan tersebut maka akan berimbas baik kepada kita pada akhirnya. Tentu saja kisah perjuangan Hanzalah bin Amir merupakan satu dari sekian kisah para sahabat Nabi yang berjuang di jalan Islam. Kita tentu saja harus menghargai dan menghormati Hanzalah sebagai satu dari sekian sahabat yang ikut berjuang di jalan Allah untuk memuliakan Islam. Demikian kisah Hanzalah bin Amir, sahabat Rasulullah SAW yang dimandikan malaikat. Semoga Hanzalah bin Amir dapat dipertemukan kembali kepada perempuan yang dicintainya di surga. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.